ketika melihat visi misi yang lain tuh ngawang Mas Petrus, melangit semuanya. Jangan lupa subscribe dulu brother. Klik tombol subscribe. Kader Banteng Madura nih bos, caleg muda bisa apa sih? Tamu 0% Podcast kali ini adalah Mas Nur Hakim MAG, calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil 6. Langsung saja saya sapa. Selamat datang di 0% Podcast, Mas Hakim. Siap, Mas Petrus. Kabar baik ya? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir di 0% Podcast. Siap, sama-sama. Mas Hakim, ada yang meragukan Anda untuk menjadi wakil rakyat, menjadi corong penyambung lidah dari masyarakat sebagai anggota legislatif DPRD di Kabupaten Bangkalan. Alasannya diantaranya adalah karena Anda minim pengalaman. Yang kedua, Anda masih terlalu muda, masih banyak yang senior. Bagaimana Anda menanggapi terkait hal ini? Pertama, kader Banteng itu memang harus diragukan dulu. Karena dengan diragukan, nantinya akan ada rasa ingin tahu. Dari situ, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat secara umum, terutama kepada Dapil 6, dari segi keorganisasian, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang masalah itu, tapi ketahuilah bahwa saya semenjak kecil sudah diajarkan bagaimana hidup berorganisasi, dan negara itu adalah menjalankan organisasi, Mas Petrus. Ya. Mulai dari kecil, saya kemudian di pondok, saya digembleng di situ, kemudian saya jadi menjadi ketua kompleks, atau istilah bahasa pesantren itu adalah ketua dar. Kemudian beranjak lagi ke mahasiswa, saya menjadi presiden mahasiswa di UINSA Sunan Ampel Surabaya. Lebih lagi, ketika terjun ke masyarakat, saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi nahkoda atau direktur Kajang Mahfud Institute. Dan semua yang saya geluti adalah organisasi. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Mas Hakim ini minim pengalaman di organisasi, kurang betul juga ya? Kalau berbicara masalah pengalaman, orang yang mengatakan seperti itu, ya mungkin kalau saya mengatakan salah dan tidak, ini juga kurang betul, kurang bijak saya kira. Bagaimana caranya? Bisa lihat bagaimana track record saya. Dan saya sudah sampaikan itu melalui akun-akun media sosial saya, bagaimana masyarakat bisa mengenal tentang Nur Hakim MAG. Mas Hakim berangkat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ya DPRD Kabupaten Bangkalan dari PDIP. Banteng lah kita sebut gitu ya kan. Ya betul Mas Betul. Tidak semua suka sama Banteng di Madura ini Mas. Itu menjadi salah satu alasan ada yang mengatakan dan ada yang meragukan terhadap Mas Hakim. Bagaimana Mas Hakim menanggapi hal ini? Dalam hal ini saya kayaknya harus berdebat dengan Mas Badrus. Apa kira-kira indikator bisa mengatakan bahwa banyak masyarakat Madura tidak menyukai Banteng? Kira-kira apa indikatornya? Salah satunya, ya silakan. Ketika Jokowi diusung oleh PDIP. Betul. Jokowi ini adalah petugas partai, kan begitu yang ramai diperbincangkan di media sosial oleh netizen dan yang lain sebagainya. Salah satunya itu. Jadi sebenarnya istilah atau terminologi tentang masalah petugas partai itu tidak ada yang salah. Kenapa demikian seperti itu? Karena partai ini bagi saya dan bagi masyarakat, agar kemudian masyarakat tahu, partai ini adalah suatu wadah. Bagaimana kemudian di situ ada kaderisasi, bagaimana di situ ada ideologisasi, kemudian menginternalisasikan apa kemudian nilai-nilai yang akan dibawa oleh partai. Kalau dalam bahasa aktivis, petugas partai itu sama halnya dengan distribusi kader. Nah, kalau seumpamanya dia sudah digodok oleh partai dan dia mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk memimpin bangsa, maka ada istilah distribusi kader. Dan yang perlu harus digarisbawahi di PDI Perjuangan itu
Artinya petugas partai itu adalah petugas rakyat, Mas Badrus. Karena kita punya jargon, tuan kami adalah rakyat. Jargonnya. Begitu dong. Itu mah jargonnya Ganjar mah. Lah, ini kan PDI Perjuangan, Mas Badrus. Oke, baik. Oke. Sekarang saya ingin berbicara terkait Dapil 6 ya. Ya, Dapil 6. Dapil 6 itu meliputi 4 kecamatan. Ya. Pertama Kecamatan Kamal, kemudian Labeng, kemudian Kecamatan Teraga, kemudian Kecamatan Kuanyar. Dari 4 kecamatan di Dapil Betul. 6, dapilnya Mas Hakim ini, isu apa yang penting untuk diperhatikan seandainya nanti Mas Hakim terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan? Iya. Mas Hakim kan juga harus paham di situ. Harus dong. Jadi kalau Dan sudah lama saya ada di sana, Mas Badrus. jadi kalau isunya nanti ini tidak sesuai dengan bagaimana kondisi di lapangan, nih bukan benar-benar menyalek. Iya, betul. Apa nih Mas? Jadi memang begini, Mas Badrus. Kita melihat di Dapil 6 ini memang beda dengan dapil yang lain. Dari 4 kecamatan itu secara historitas, kemudian kondisi alam, kondisi SDM, kondisi manusia itu berbeda-beda. Saya coba mengambil sampel ya, satu aja, kemudian di Kecamatan Kamal. Di Kecamatan Kamal itu masyarakatnya sangat homogen. Ya, artinya ketika berbicara masalah SDM, rata-rata di Kecamatan Kamal itu menengah ke atas. Karena memang di sana sudah banyak pemilih rasional, kemudian status sosialnya, kemudian status pendidikannya itu sudah tinggi-tinggi. Nah, kemudian isu yang fundamental di Kecamatan Kamal itu salah satunya adalah masyarakat ternyata masih banyak mengeluhkan terkait masalah lapangan pekerjaan. Oke. Yang kedua, terkait masalah matinya Kecamatan Kamal. Kita tahu betul peradaban dulu di Bangkalan ini gerbangnya adalah Kecamatan Kamal. Betul. Dengan adanya Suramadu kemudian ini bergeser. Nah, pada hari ini masyarakat Kamal merindukan kejayaan itu. Oke. Dan saya kira sampai hari ini belum ada sentuhan-sentuhan yang konkret untuk masyarakat Kamal bagaimana kemudian menghidupkan kota yang mati tersebut. Masa sih? Betul. Mulai Suramadu berdiri, Ya, tidak ada sentuhan yang konkret. nggak ada dari sebenarnya. pemerintah. Malah kemudian banyak mengeluhkan terkait masalah kesehatan. Hati-hati loh Mas Hakim. Iya, betul ini Mas Badrus, masalah Ini dari kesehatan. tahun 2010 loh, masa tidak ada sentuhan yang konkret dari Nggak pemerintah? ada sentuhan yang konkret. Ya, saya ambil contoh di Kecamatan Kamal. Ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Yang pertamanya itu bisa naksi, ya, nyupir apa itu Mas? Angkot Nyupir gitu ya. angkot. Kecamatan Kamal itu mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa. Dia berada di pinggir pantai pesisir, Oke. ya, dan di situ masyarakatnya banyak. Kenapa kemudian tidak ada sentuhan yang kreatif dari pemerintah agar kemudian bisa menimbulkan kreativitas masyarakat, atau minimal kita buatkan tempat rekreasi yang mana di situ nanti berkumpulnya masyarakat sehingga perekonomian di situ akan berjalan. Selain lapangan pekerjaan, Masalah kesehatan. itu bagaimana itu? Masalah kesehatan jadi begini. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang masalah bagaimana prosedur mengurus tentang masalah kesehatan. Saya kira di situ butuh yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat dan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengurus administrasi. Yang kedua, kita juga melihat kekurangan fasilitas kesehatan. Untung saja di Kecamatan Kamal itu ada salah satu tokoh yang kemudian dia mempunyai mimpi besar dan di sana dia membangun rumah sakit untuk ibu dan anak. Masyarakat banyak terbantu dengan adanya rumah sakit tersebut. Rumah sakitnya dibangun oleh biaya sendiri atau? Iya, swasta itu. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Tapi lebih dari itu saya kira Mas Badrus, masyarakat itu butuh yang namanya fasilitas mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Nah, ini saya kira penting bagi pemerintah agar melihat itu. Kemudian memberikan kebijakan bagaimana desa nantinya sampai kemudian RT RW mempunyai mobil sehat yang bisa mengantarkan masyarakat untuk berobat. Oke, diakui atau tidak Mas Hakim yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Betul. DPRD Kabupaten Bangkalan di pemilu tahun 2024 ini,
Kalau kalimat saya itu mendompleng, bukan mendompleng ya. Gimana itu Mas Idris? Diusung, saya bilang diusung ya. Terus dikader juga iya. Oleh Bapak Mahfud, DPRD Provinsi Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, apakah nanti ketika misalkan Mas Hakim ini terpilih, Mas Hakim bisa menentukan arah pikiran perenungan untuk bagaimana menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan rakyat tanpa ada bayang-bayang dari Pak Mahfud? Iya. Jadi saya perlu menjelaskan kayaknya ini Mas Badrus tentang masalah sosok Bapak Mahfud Besagi. Nah, gimana? Jangan nanti pas ketika jadi begitu kan. Ini sebetulnya bukan Mas Hakim nih yang bermain. Saya kumpul bareng beliau itu. Dididik oleh beliau itu. Kalau bahasa Madura, benih sehari dua hari Mas Badrus. Benih sehari dua hari. Saya ikut beliau itu sejak 2016 sampai hari ini. Dan beliau itu sangat demokratis. Sangat demokratis terhadap teman-teman yang ada di lingkungan Bapak Mahfud. Terutama dalam hal pemikiran. Beliau selalu memberikan ruang kreativitas terhadap teman-teman yang ada dalam lingkungan Bapak Mahfud ini. Dan saya yakin semangat beliau adalah perbaikan. Selama itu untuk perbaikan, saya yakin dan aku yakin beliau akan selalu setuju dan mendukung dan mendorong anak-anak didiknya ini untuk memperjuangkan kemaslahatan tersebut. Membebaskan pemikiran dan mengambil keputusan, begitu maksudnya? Iya, betul. Yakin. Adanya KMI ini, saya contohkan ya. Adanya KMI ini, beliau itu lepas tangan agar teman-teman itu berpikir dan kreatif bagaimana bisa membantu masyarakat. Dan itu sudah terbukti, beliau tidak pernah intervensi dalam masalah itu. Bahkan begini Mas Badrus. Tapi kan ini bukan persoalan KMI, Mas Hakim. Itu hanya contoh kecil. Maksud saya menjawab apakah nantinya Bapak Mahfud ini tidak akan mendukung ketika hal itu masalah kebaikan. Saya yakin bahwa beliau akan selalu mendukung dan mendorong bagaimana kalau seumpamanya nanti saya terpilih agar selalu berbuat dan berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Oke, saya masih kurang puas dengan jawaban Mas Hakim. Kebaikan versi Pak Mahfud dan kebaikan versi Mas Hakim, Ya, ini kan bisa jadi berbeda, Ya. gitu kan. Ketika kebaikan versi Mas Hakim harus A, tapi Pak Mahfud bilang B. Apakah Mas Hakim berani berbeda atau bagaimana? ya, seperti yang saya katakan, saya dengan beliau seling berargumentasi. Saya sampaikan dari awal, beliau sangat demokratis. Adanya dialog itu nanti menimbulkan suatu konklusi atau jawaban, kesimpulan. Ya. Dan itu nantinya yang akan diperjuangkan. Dan kita orang Madura, Mas Badrus, Cang Madura itu mun bisa jalan pas langsung berkah. Labu Mas Badrus. Kan begitu. Artinya kita harus tetap memegang teguh bagaimana kemudian kita harus berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsultasi. Oke. Kan begitu. Tapi saya yakin dengan pribadinya Bapak Mahfud itu akan selalu mendukung dan mendorong hal-hal kebaikan untuk masyarakat. Oke, baik. Gitu. Nanti akan saya tanyakan juga seandainya Mas Hakim ini nanti terpilih, begitu ya? Ya, siap. Fokus di sektor mana yang akan diperhatikan terlebih dahulu, khusus di dapil dan juga seantero Bangkalan. Ya. Gitu. Cuman sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya sedikit bagaimana perspektif dan pandangan dari Mas Hakim terkait dengan satu, pasca debat Capres kemarin begitu ya. Yang kedua terkait dengan Mahfud MD asli orang Madura yang diusung oleh PDIP. Terkait dengan debat Capres Cawapres, bagaimana tanggapan Mas? Perspektif saya, pertama, ketika melihat visi misi yang lain tuh ngawang Mas Petrus, melangit semuanya. Tapi punya Ganjar itu membumi. Bagaimana dia berbicara masalah fakta yang ada di lapangan. Kemudian dia dijadikan suatu inspirasi sebagai visi misi. Saya yang paling terkesan dari Pak Ganjar itu satu. Ketika beliau mengatakan cara memutus mata rantai kemiskinan adalah bagaimana di situ harus ada program. Satu
keluarga miskin, 1 sarjana. Logis nggak ini? Sangat logis kan? Nah, kalau lainnya berbicara masalah ini dan itu semuanya teoritis. Gitu Mas Putu. Jadi kalau bagi saya, pemenang dari debat semalam itu adalah dalam perspektif kedewasaan. Dan dalam perspektif Anda kader PDIP? Bukan, saya kira enggak. Ini saya mencoba begini. Kita kan berbicara masalah fakta ya. Iya. Berbicara masalah fakta. Oke. Coba Mas Badrus semalam. Siapa kemudian dari 2 paslon ini yang selalu bertikai dengan masa lalu? Nah, Mas Ganjar punya dosa masa lalu apa tidak? Kan begitu. Jadi saya pikir sampai kemudian Pak Ganjar itu bingung mau berkomentar apa, wong berdua itu bertikai, kan begitu. Tapi kan bagus-bagus juga visi misinya ya kan. Iya bagus, cuman tadi saya katakan semuanya melangit. Kalau Pak Ganjar itu bagaimana dari bawah ke atas, tapi kalau yang lain itu dari atas ke bawah. Dan pada hari ini kaum milenial dan kaum generasi Z atau Gen Z itu membutuhkan hal yang konkret. Dan yang ada yang konkret itu adalah Pak Ganjar. Oke. Anda tadi mengatakan berbicara soal Gen Z dan Gen milenial. Ya, betul, ya. Betul. Membutuhkan hal yang konkret. Betul. Saya ingin kembali ke Bangkalan dan juga di dapil Anda. Anda kan juga harus paham nih. Betul. Apa sih yang dibutuhkan oleh Gen Z dan Gen milenial di Kabupaten Bangkalan ini? Gen Z dan kaum milenial itu pada hari ini merupakan salah satu yang menguasai lapangan. Mau tidak mau kita harus memikirkan tentang kehidupan mereka, ya terutama seperti saya kan kaum milenial. Ada hal-hal yang paling penting yang sangat fundamental bagi kaum milenial itu. Pertama adalah milenial itu suka yang terbuka, transparan. Jadi milenial itu dan Gen Z suka yang transparan. Yang kedua, Mas Badrus, ini dengarkan ini Mas Badrus. Yang kedua, milenial dan Gen Z itu suka yang sat-set dan tas-tes. Nggak suka yang lemot-lemot itu Mas Badrus. Oke. Yang ketiga, kaum milenial dan kaum Gen Z ini membutuhkan akses internet agar kemudian mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi kreasi mereka. Dan ini bagi saya penting untuk pemimpin Bangkalan ke depan. Pertama adalah transparan. Semua hal itu harus transparan. Karena transparan itu berbicara masalah kepastian. Yang kedua, sat-set dan tas-tas. Tidak boleh diundur-undur lagi. Tidak boleh diperlemot. Semuanya harus cepat, akurat, dan lugas. Oke. Yang ketiga, karena memang kebutuhan bagi kaum Z itu adalah akses mereka untuk di dunia maya, untuk mengekspresikan apa yang menjadi kreativitas, dan itu harus dipenuhi. Oke, baik. Khusus di Dapil 6 Ya, siap. Gen Z dan Gen milenial yang menonton podcast ini bisa menyimak ya dan menyimpulkan sendiri bagaimana statement dari calon DPRD Dapil 6 ini Mas Hakim ini, dan juga bisa nanti menentukan pilihan begitu. Kalau boleh saya bertanya, apa yang menjadi alasan mendasar sehingga saya harus memilih Mas Hakim? Selain pengalaman organisasi tadi sudah disebutkan Presma dan yang lain-lain, terus bagaimana Anda paham tentang kondisi di Dapil 6 ini? Apa sih? Saya kira begini, kalau seumpamanya saya menyampaikan tentang saya, takut sanggup jualan kecap saya Mas terus. Kan begitu ya, jualan kecap saya, manis semua ini nanti kan begitu. Tapi begini Mas Petrus. Nah, enggak begini, walaupun sampean Mas Hakim menyampaikan tentang bagaimana Mas Hakim, masyarakat kan juga bisa membuktikan sendiri. Ya, betul. Dan Mas Hakim tidak menyampaikan, saya yang tanya. Begitu ya, siap. Begitu kan? Tidak ujuk-ujuk, saya begini begitu. Nah, saya yang tanya, generasi Z dan generasi milenial dan masyarakat grassroots ya di Dapil 6 ini, selain pengalaman organisasi, Presma dan yang lain-lain tadi sudah disebutkan, terus pemahaman Anda tentang kondisi bagaimana di Dapil 6 ini sudah dijelaskan. Apa yang menjadi dasar sehingga saya dan kaum milenial di Dapil 6 ini harus milih Mas Hakim begitu? Begitu ya, siap. Jadi begini. Cukup ringan kan pertanyaannya kan? Ringan tapi Mas Petrus. Kayak kapas ngawang-ngawang gitu.
Jadi begini Mas Badrus, Gimana? saya harus menjelaskan ini saya kira. Jadi begini. Berbicara masalah tentang anggota DPR itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu sebenarnya kuncinya adalah masalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan dasar. Jadi memilih wakil itu ibaratkan memilih seorang pemimpin, dan memilih seorang pemimpin itu tidak boleh ragu-ragu. Kalau sudah melihat track recordnya baik, ya mau cari yang seperti apa lagi, kan begitu Mas Petrus. Jadi masyarakat, saya yakin karena di dapil saya itu pemilihnya adalah rasional, tidak bisa dibeli Mas Petrus. Ya, mereka itu berpikir masalah jangka panjang, berpikir masalah jangka panjang. Bagaimana kemudian sosok yang dipilih maupun yang mau dijadikan adalah orang-orang yang mempunyai track record yang baik, kemudian mempunyai komitmen dalam berkontribusi terhadap masyarakat. Dan Mas Hakim yakin tidak ada track record yang buruk begitu? Kalau dalam istilahnya orang Madura itu, mungkin carilah yang terbaik dari yang terburuk. Daripada mencari yang terburuk, mungkin lebih cari yang terbaik daripada yang terburuk. Saya bukan mengatakan bahwa saya adalah terbaik, tidak. Semuanya itu dipasrahkan kepada masyarakat. Tinggal masyarakat klik bagaimana kemudian track record dari seorang paslon tersebut. Baik. Bukan paslon, dari seorang calon tersebut. Ya. Baik. Pertanyaan saya sebelum saya akhiri podcast ini, sebetulnya Mas Hakim ini mau cari apa sih jadi anggota dewan? Ya, jawabannya begini Mas Petrus, ini dari hati saya. Saya cerita sedikit, boleh kan? Boleh. Saya, latar belakang saya adalah santri. Tentu seorang santri itu ketika mau mengambil sikap yang sangat fundamental dalam kehidupannya, dia selalu berkonsultasi kepada orang tua, kemudian guru, kan begitu. Minta izin kepada orang tua, yang terakhir adalah bertanya kepada seorang guru. Kiai saya menyampaikan begini. Kiai saya itu menyampaikan, luruskan niatmu mulai detik hari ini. Kalau tujuanmu adalah untuk pengabdian, maka lanjutkan. Tapi kemudian kalau tujuanmu bukan adalah kemaslahatan, maka jangan dilanjutkan. Dan ini yang dijadikan semangat saya. Jadi untuk mengabdi. Pengabdian. Tapi dalam konteks ini adalah meningkatkan pengabdian. Jika sebelumnya saya mengabdi di tengah-tengah masyarakat Sebagai ketua RT misalkan? ya, umpamanya begitu ya. Saya ketua RW sebenarnya Mas Betul. Oh ya? Iya. Enggak betul, ini saya ketua RW. Iya. Dan dilantik oleh bupati waktu itu. Meningkatkan pengabdian. Karena manusia itu harus berproses, ya, harus berproses. Dalam konteks pemilihan anggota legislatif ini bagi saya adalah suatu perjuangan bagaimana kita meningkatkan pengabdian kita terhadap masyarakat. Sehingga harus masuk ke dalam gelanggang begitu. Betul. Kenapa harus masuk begitu ya? Ini adalah amanah konstitusi Mas Petrus. Konstitusi menyatakan bahwa siapapun berhak dipilih dan memilih. Bagaimana kemudian dia bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan negara. Baik. Sedikit sebelum saya tutup podcast ini, saya ingin minta pendapat dari Mas Hakim. Ya, tapi tidak sebagai kader partai PDIP, tetapi sebagai generasi Z dan generasi milenial. Begitu ya. Siap. Terkait dengan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Mahfud MD asli orang Madura. Begitu. Anda yakin Mahfud MD menang di Madura? Pertama, saya nyatakan yakin menang Mas Petrus. Kenapa kok seperti itu? Sedikit kita menyinggung ya. Mahfud MD itu adalah putra terbaik Madura. Satu. Yang kedua, beliau merupakan representasi dari masyarakat Madura. Yang ketiga, beliau nantinya yang akan merubah mindset masyarakat yang ada di Indonesia ini tentang terkait masalah Madura, bahwa
orang Madura itu ternyata ada yang mempunyai potensi yang hebat, ada seorang akademis, seorang politisi yang baik dan jujur. Ini yang kemudian nantinya akan merubah stigma tentang masalah bagaimana kearifan lokal yang ada di Madura ini. Di angka berapa persen akan menang di Madura? Kalau menurut Mas Hakim? 70%. 70%? 70% Banyak menang. gitu loh. Loh iya Mas Petrus, apalagi yang akan kita cari bagi orang Madura? Siapa lagi yang akan mau dipilih kalau bukan Tretan Tibi? Kan begitu Mas Petrus. Tapi pendukung yang fanatik terhadap Anies dan juga Prabowo juga banyak di Madura. Banyak memang. 70% banyak loh. Loh iya Mas Petrus. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak dua ada paslon pengaruh itu. saya kira. Nggak ada pengaruh. Karena apa? Kalau masyarakat Madura ini mau berpikir, ya, mau berpikir secara jernih, dengan hati dan pikiran yang jernih, mau milih siapa lagi? Dan saya mengatasnamakan generasi Z dan kaum milenial mengatakan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena telah memilih putra terbaik Madura dijadikan wakil presiden seorang Ganjar. Kenapa begitu? Ini nantinya akan menginspirasi pemuda Madura agar kemudian pemuda Madura bisa bermimpi menjadi seorang pemimpin, agar seorang pemuda Madura bisa menjadi orang hebat seperti Mahfud MD. Oke. Dan Mahfud MD ini layak jual Mas Petrus. Orangnya bersih, tegas, tegak lurus, tidak abu-abu, hitam putih. Begitu Mas Petrus. Generasi Z dan generasi milenial yang harus berterima kasih sama PDIP karena mengusung Mahfud MD, atau PDIP yang harus berterima kasih sama Mahfud MD? Saya kira kalau semuanya pertanyaan seperti itu, ini adalah simbiosis mutualisme. Sama-sama berterima kasih. Begitu. Aduh. Ya, begitu. Oke, baik. Mas Hakim, ini direkam loh Mas Hakim. Oh iya dong. Masa ini... kampanye 75 hari Mas Hakim, sampai 10 Februari Mas Hakim. Iya, kenapa emangnya Mas Petrus? Ya, Dapil 6 dan masyarakat Bangkalan Ya. bisa memutar ulang ini Mas Hakim. Betul. Karena begini, Ya kan? saya ulang lagi. Hati-hati loh. Generasi Z dengan kaum milenial itu suka yang transparan. Mereka memilih secara rasionalitas, Oke. bukan mobilitas. Oke. Dan saya sampaikan, inilah calon teman-teman sekalian dari Dapil 6 yang akan mewakili generasi Z dan kaum milenial yang ada di Dapil 6. Oke, baik. Di bulan Desember ada 2 kali debat, di bulan Januari ada 2 kali debat, dan Februari 1 kali debat. Betul. Totalnya ada 5 kali debat. Saya tantang Mas Hakim untuk nanti setelah debat kedua berbicara silang pendapat, silang pemikiran, perspektif, dan yang lain sebagainya dengan saya katakan adalah jubir milenial dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Mas Hakim berani nggak? Wah, kader banteng nih bos. Berani apa enggak? Iya, kader banteng Mas Petrus, tidak ada kata mundur. Kita agendakan ya. Boleh, dan ini bagus Mas Petrus. Saya mengapresiasi kalau seumpamanya Mas Petrus mengagendakan itu. Kenapa? Karena ini kemudian agar kemudian masyarakat Madura mengetahui betul seperti apa hasil dan perspektif kaum milenial dan Gen Z terkait masalah debat kandidat yang ada di Indonesia ini. Lepas debat kedua nanti, Mas Hakim sebagai representatif dari jubir milenial PDIP Kabupaten Bangkalan, Siap. nanti akan saya undang juga dari PKB mungkin. Tapi harus digarisbawahi Mas Petrus ya. PDIP itu gerakannya adalah struktural. Jadi kalau seumpamanya nanti Mas Petrus mengundang saya minta izin dulu sama ketua dan sekjen, dan tentunya beliau pasti akan mengizinkan. Oke, baik, siap ya. Ya, Silang siap. pendapat nanti. Kita tengkar pendapat di situ. Nah, tengkar pendapat, Ya, arung pendapat ya. arung pendapat. Lepas debat kedua ya. Ya, siap. Oke, ini seru nih, ya kan? Langsung nanti kita tahu bagaimana isi kepala, pemikiran dan sebagainya dari caleg-caleg milenial dan juga jubir-jubir milenial paslon capres cawapres nomor 1 dan nomor 2. Siap, Kita agendakan itu. Saya pengen open ini, tapi saya batasi.
opennya itu 10 seat tempat duduk misalkan begitu, atau 100 orang gitu. Nanti kita ambil dari beberapa organisasi, Oh, bagus. kita bikin forum ya kayak ala-ala Mata Najwa dan yang lain sebagainya. Dan saya kira memang harus begitu, Mas Badrus, biar kemudian Madura ini surplus demokrasi. Oke, kita bikin nanti itu ya. Ya, siap. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke, baik Mas Hakim, sebelum saya tutup podcast ini, saya ingin mendengarkan closing statement ya dari Mas Hakim. Apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan menuju pemilu tahun 2024 ini? Silakan. Pemilu 5 tahunan ini sangat penting untuk kebaikan masa depan bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Jadi harapan saya adalah mari kita ciptakan pemilu ini berkualitas agar kemudian nantinya ketika pemilih cerdas maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Maka dari itu bagi masyarakat mari berpartisipasi dalam pembangunan kepemimpinan 5 tahunan ini agar kemudian kita tidak salah pilih seorang pemimpin, agar kemudian kita bisa mencari seorang pemimpin yang bisa merepresentasikan ataupun mewakili kepentingan masyarakat agar lagu lama tidak terulang kembali, bagaikan kata orang Madura, nyotok mobil mogok, setelah hidup maka melambaikan tangan. Saya kira lagu lama itu tidak boleh terulang lagi, sehingga saya kira penting untuk menentukan seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan spirit untuk memperjuangkan masyarakat. Saya mempunyai semangat dan mempunyai visi misi sebagai penyambung lidah masyarakat, karena esensi dari seorang legislatif anggota DPR itu adalah memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 partainya, nomor 2 urutnya Nur Hakim SPDI untuk Dapil 6. Oke. Kita ketemu lagi lepas debat kedua. Siap. Silang pendapat, tarung pemikiran dengan jubir-jubir milenial paslon nomor 1 dan nomor 2. Siap ya? Kader Banteng nih bos. Wah, siap dong. Oke, baik, terima kasih Mas Hakim. Sehat, sukses dan murah Siap. rezeki selalu. Amin. Terima kasih brother. Siap.